Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama kita mengawali taklim pagi subuh berbahagia ini, kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa dan berbuat baik pada kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan Villa Mahkota Indah ini, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia nyata insyaallah tidak begitu heboh, tapi di media sosial antara yang pro dan kontra begitu luar biasa. Yang kontra akan selalu mempertanyakan dalilnya mana peringatan Maulid Nabi. Yang pro akan mengatakan kalau cinta nggak perlu dalil. Maka pro dan kontra ini insya Allah sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan kelar. Yes, mari kita yang pro ya lanjutkan, laksanakan acara itu. Yang kontra ya wis dengan pemikirannya, yang penting tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Cuman kadang yang kita bikin kesel, mereka selalu nuduh ini bid'ah, padahal konsekuensi kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Lah itu sesama muslim kok semangatnya menerakakan saudaranya muslim yang lainnya. Dulu para pejuang yang menyebarkan agama di negara kita ini mati-matian bagaimana caranya mengislamkan yang tidak Islam, bagaimana caranya ngajak bareng-bareng ke surga yang seharusnya ke neraka. Tetapi sekarang ada sebagian saudara kita yang semangat dakwahnya malah sebaliknya, mengkafirkan yang Islam. Gara-gara peringatan Maulid, bid'ah, sesat, kafir, neraka. Ziarah kubur, bid'ah, kafir, sesat, neraka. Lo neraka itu dibikin luas kok, semuanya neraka lo. Apa ya mau ditempatin sendirian? Kasihan bidadari lo ya. Wes kita nggak mau bahas masalah itu. Wong itu udah ratusan tahun yang lalu pro dan kontra, yang insya Allah tadi saya katakan kiamat kurang 2 hari kok bakalan selesai. Pagi subur bahagia ini kita akan membahas tentang betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu berkah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kutipkan dari kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Al-Imam Muhammad bin Alwi bin Asbas Al-Maliki.
seorang ulama dari Saudi yang berbeda dengan mayoritas ulama Saudi lainnya. Kalau ulama Saudi lainnya rata-rata tidak memperbolehkan maulid Nabi, tetapi Syekh Alwi Muhammad Al-Maliki beliau justru malah menganjurkan peringatan maulid Nabi. Lah apa kata beliau tentang nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad? Dalam kitab beliau Syarafu Ummati Muhammadiyah ini beliau menulis beberapa poin betapa nyamannya, nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Di antaranya yang pertama, kata beliau, qata'u maudhi'in najasati fa idza asabatin najasatu sauba ahadihim fa innahu alaihi ay yaqta'ahu liyutahhiru. Umat yang terdahulu kalau bajunya terkena najis, cara mensucikannya adalah dipotong bagian yang terkena najis tersebut. Lah iya Pak, kalau yang kena najis bagian sini ya dipotong masih pantas. Lah kalau bagian sini, ayo yang bagian sini loh, ayo kelihatan ininya. Lah kalau laki, lah kalau perempuan, lah iya, itu pun masih ada rukhsah, dispensasi. Ketika najis yang kena ke baju kita yang umat Nabi Muhammad, kalau najisnya itu yang jenis ma'fu itu najis yang dimaafkan. Statusnya tetap najis tapi dimaafkan, artinya masih boleh dipakai buat sholat. Misalnya, ketika baju kita ini kena bangkai hewan yang dalam tubuhnya itu tidak ada sistem peredaran darah. Gampangnya kalau ada hewan kok kita gecek matinya nggak keluar darah. Kalau nyamuk itu kan bukan darahnya dia kan, darah kita. Kalau dia seandainya belum nyedot darah kita, kita gecek kan nggak ada darahnya. Kalau cecek ada nggak? Cecek? Hah? Misalnya kita gecek gini, ada darahnya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, itu bangkainya misalnya nyelip di sini nih, di kantong baju, kemudian kita pakai buat sholat, najis memang, tapi dimakfu alias masih boleh. Itu ringannya umat Nabi Muhammad. Atau mungkin najis yang sulit kita hindari. Misal, ini kadang kan ya banjir, kadang kala ya, atau kadang ada genangan air yang kita mau jalan ke masjid, yang mungkin genangan air itu ada najisnya karena kena kotoran, ada orang naik motor lewat jeret, kena ke baju kita. Sulit kan kita hindari. Najis memang tapi makfu. Ini enaknya umat Nabi Muhammad. Umat zaman dulu nggak bisa. Pokoknya kena najis potong buang. Boros. Model baju jadi kayak apa? Kayak bajunya partai pengemis di film Yoko itu dulu. Kan ada dulu partai pengemis ya, bajunya tambal-tambalan. Ya mungkin begitu, mungkin. Tapi umat Nabi Muhammad begitu nyamannya, begitu mudahnya. Najis ada yang dimakfu dan cara mensucikannya mudah. Kemudian poin yang kedua dari enaknya umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat Nabi yang terdahulu, adamu muakilatil haidi, wa dzalika anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yukhalituha wa lam yusakinuha fi baitin wahidin. Kalau ada wanita haid, maka wanita itu tidak boleh kumpul serumah dengan suaminya, tidak boleh masak untuk suaminya, bahkan tidak boleh makan bareng dengan suaminya. Nggak boleh kumpul satu rumah itu loh. Kemudian nggak boleh masakin, nggak boleh ngelayanin yang tentang keseharian, dan nggak boleh makan bareng dengan suaminya. Jadi umat terdahulu kalau ada keluarganya yang haid, entah istrinya, entah anak perempuannya, diasingkan dari rumah, dikandangin gitu kali ya, dibikinin kandang di belakang rumah,
Kalau bahasa waktu kena Covid apa namanya? Karantina, diisolasi. Ya Allah, lah kalau haidnya seminggu, lah kalau 2 minggu, nggak boleh ngapa-ngapain di situ aja. Tapi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang haid hanya beberapa hal saja yang tidak boleh dilakukan. Makan bareng, monggo. Tidur bareng asal tidak kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk ya bahasanya ya. Masa harus dijelasin sih lah ya, paham lah ya kita udah ini. Udah sampai umur kan ya. Asal selain itu semuanya boleh. Cuman kadang ada budaya Pak yang tidak membolehkan. Pernah saya dengar ketika ada yang meninggal wanita haid nggak boleh ikut apa itu yang kembangnya itu. Kembang itu kan diikat pakai benang itu, dirangkai. Konon katanya saya pernah dengar omongan begitu. Loh kalau dalam Islam boleh Pak. Yang nggak boleh membaca Quran, membaca Quran, menyentuh mushaf, sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan yang nggak boleh. Masuk ke dalam masjid itu pun khilafiyah antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Kalau ulama Syafi'iyah itu artinya murid-murid Imam Syafi'i, wanita haid tidak diperbolehkan masuk masjid kalau dikhawatirkan membuat masjid menjadi najis, alias tidak bisa menjaga darahnya, takut ngotori masjid. Tetapi begitu zaman kecanggihan teknologi sekarang, ada alat untuk apa itu namanya? Nanggul. Kalau banjir mah ditanggul lah ya. Oh, apa bahasanya yang pas ya? Lah iya kan ya? Lah ya itulah. Apalagi yang di iklannya katanya bersayap. Iya. Kan udah yakin tidak tembus kemudian tidak ngotori masjid. Dalam sebagian ulama Syafi'iyah boleh masuk ke masjid. Lah kalau umat yang terdahulu betapa beratnya kalau istrinya haid harus diasingkan dari rumah. Nggak boleh kumpul, nggak boleh makan bareng, bahkan harus diasingkan dari rumah. Kemudian yang selanjutnya, poin yang selanjutnya qatlun nafsi bit taubati wa dzalika annahum lamma 'abadul ijla bayyana lahum Musa alaihi salatu wassalam tariqat taubati ba'dal azmi 'alaiha. Bagi pelaku dosa besar umat yang terdahulu, cara taubatnya adalah bunuh diri. Kayak di film-film Jepang. Film Jepang dikasih tugas gagal bunuh diri. Dan zaman umat Nabi Musa yang dimuat dalam awal-awal Al-Baqarah itu kan ada kisah itu. Ketika Nabi Musa akan uzlah itu kalau bahasa orang Jawa semedi, mengasingkan diri dari keramaian. Lah Nabi Musa ini menitipkan umatnya, santri-santrinya ke Nabi Harun. Nabi Harun itu saudara sepupunya Nabi Musa yang diangkat jadi nabi karena permintaan atau rekomendasi Nabi Musa. Jadi zaman sekarang kalau ada orang kerja bisa masuk karena rekomendasi saudara, itu udah ada sanadnya. Nabi Musa itu dulu merekomendasikan Nabi Harun untuk jadi nabi. Dalam doa yang biasa dibaca kalau saya sendiri kalau mau ngawali ngaji biasanya saya baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Ini permohonan Nabi Musa supaya Nabi Harun itu diangkat jadi nabi. Lah ketika Nabi Musa mau uzlah, santri-santrinya dititipin Nabi Harun. Kalau bahasa kita begini, Mas Harun, ini saya mau ada keperluan pribadi, saya titip santri-santri, tolong dijaga, diajarin, kenalkan agama lebih mendalam. Tetapi karena watak Nabi Harun dan Nabi Musa itu berbanding terbalik. Kalau Nabi Musa itu orangnya kalau iya ya iya, enggak ya enggak. Tapi kalau Nabi Harun itu orangnya enggak enakan.
nggak enak kalau ditegur, lah biarin lah, cuma dikit ini. Alah penyimpangan dikit nggak apa-apa dah. Kopinya mana Mas? Iya, giliran malam-malam ada kopi, pagi ini kan sedep ya. Nabi Harun ini orangnya nggak enakan. Lah akhirnya kemudian datanglah orang yang udah menunggu kesempatan yang lama, namanya ya bersama, namanya Musa As-Samiri. Kesempatan bertahun-tahun ditunggu untuk menggantikan posisi Nabi Musa. Begitu Nabi Musa pergi, ini Musa As-Samiri masuk, datang menggantikan, berniat mau menggantikan posisi Nabi Musa, tapi justru malah menyesatkan umat Nabi Musa. Dan memang Musa Samiri ini punya entah itu sulap, entah sihir, entah apa, anak sapi. Kalau orang Jawa bilang pedet, itu bisa ngomong. Sehingga kata Musa Samiri, ini loh jelmaan Tuhanmu. Kalau kamu pengen ngabdi yang benar-benar pada Tuhan, sembah ini. Ya kemudian ya berlanjut, ada satu agama yang memang menganggap suci sapi. Sehingga di daerah Kudus, daerah saya sana, dekat kampungnya Polsek, dulu itu nggak ada orang korban atau pesta nyembelih sapi, karena untuk menghormati masih banyaknya umat atau penduduk atau warga yang beragama yang mengemuliakan sapi. Ya sampai sekarang orang-orang tua Pak, kayak sumuran mak saya itu kalau ke pasar, walaupun yang dibeli itu daging sapi, kalau ditanya daging kebu, beli apa mak? Daging kebu. Padahal itu daging sapi, karena sudah terlanjur itu untuk menghormati. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Musa balik melihat santri-santrinya bukan nyembah Allah lagi, malah nyembah sapi, Nabi Musa marah dengan semarah-marahnya. Kemudian turun ayat, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu, taubatlah kalian semua, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, dengan cara faqtulu anfusakum, faktulu, bunuhlah, anfusakum, diri kalian sendiri. Sangarnya Nabi Musa, langsung turun perintah untuk bunuh diri. Dan yang pengen bener tobat dijalani Pak. Tapi di akhirat selesai, udah nggak ada ancaman lain. Lah umat Nabi Muhammad sebesar apapun dosa, asal ia mau taubatan nasuha, jenis apapun dosanya diampuni oleh Allah. Justru malah dalam ajaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadisnya beliau mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Mujahirin bukan mujahid, muhajirin bukan. Ntar kebalik lagi. Mujahirin bukan muhajirin, Pak. Kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal mu'afan. Mu'afan itu diampuni, diterima taubatnya. Illal mujahirin, kecuali jahir. Bukan jair Pak Yosef, jahir. Kalau jair mah ikan. Jahir itu artinya orang pelaku dosa, tapi justru malah bangga dengan dosanya sehingga ia cerita ke orang-orang. Itu namanya mujahir. Makanya Pak, kalau kita mungkin dulu punya rahasia yang itu termasuk dosa, jangan diceritain, apalagi ke anak cucu, bahaya. Misalnya Pak, waktu mudanya kita playboy gitu ya, tiap RT punya pacar, RT 1 punya, sampai RT berapa di sini? RT 8, pokoknya punya semua. Kalau perlu nyebrang ke RW sono 3 RT. Dulu waktu muda, pokoknya playboy cap. Cap apa lah. Lah jangan itu diceritain ke anak. Misalnya anak udah SMA kelas 1. Lu udah punya pacar belum tau? Enggak lah Pak, pacaran dosa. Bapak nih dulu. Setiap RT punya semua tuh. Anaknya orang kaya, bapak dibeliin HP. Anaknya beli ini. Jangan Pak, kalau kita punya rahasia yang itu dosa, jangan diceritakan, karena ini menjadi penghalang diampuni dosa kita. Kalau punya dosa, wes diumpetin, jangan diceritain. Diumpetin. Kalau ini termasuk dosa, dan ini termasuk kemudahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin.
Semua pelaku dosa dari umatku mu'afan akan diampuni, kecuali justru orang yang malah mempublikasikan dosa-dosanya. Misalnya ada anak-anak pada beler gitu dia di perapatan, pos 28 mau dia. Lah kemudian lu baru gelas udah tengleng gua 3 botol. Ame nyungsep kegot. Ini namanya kan malah mempublikasikan dosanya kan. Kejahatannya di masa lalu malah bangga diceritain ke orang-orang. Ini malah justru terhalang diampuninya dosa. Kalau punya dosa umpetin, apalagi ke anak, ke cucu dan seterusnya. Biar anak cucu tuh nganggapnya kita orang baik gitu. Nganggapnya orang baik, kayak orang yang mau nyalek gitu loh, Pak. Loh, orang kalau mau nyalek kan tiba-tiba baik luar biasa ya. Rajin silaturahmi, rajin bagi-bagi, ketemu orang, assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabar, sehat, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz sekedar buat beli rokok. Lah mau nyalek? Di sini ada yang mau nyalek nggak? Nggak ada. Dari PSI ya. Lah orang kalau mau nyalek kan tiba-tiba baik, tiba-tiba jadi rajin nyambangi masjid, majelis taklim. Ya bagus lah ya. Bagus. Apalagi mau bantu bangun masjid. Ya entah dia motifnya apa, itu kan urusan dia sama Allah. Urusan dia sama Allah. Kemudian poin yang selanjutnya, tahrimu istighalihim yauma idihim. Haramnya melakukan kegiatan apapun di hari raya mereka. Di hari raya mereka, selain ibadah tertentu yang telah ditentukan ajaran agama mereka, tidak boleh melakukan apapun. Ini riwayat Nabi, lagi-lagi umat Nabi Musa alaihi salam. Wa huwa yaumas sabtu. Umat Nabi Musa itu hari rayanya hari Sabtu. Kalau kita umat Nabi Muhammad hari rayanya hari Jumat dalam seminggu. Idza ukhidha 'alaihimul 'ahdu wal mitsaqu bi ta'dhimi yaumis sabti. Mereka itu disumpah untuk mengagungkan hari Sabtu itu. Wal qiyamu bi amrihi wa adamu istighalihim wa amalihim fihim. Dan mereka menjalankan ibadah seharian full pada hari itu, wa adamu istighalihim wa amalihim fih, dan tidak adanya kesibukan apapun, pekerjaan apapun selain ibadah. Pokoknya setiap hari Sabtu wis full ibadah. Lah kita umat Nabi Muhammad hari rayanya Jumat. Kerja silahkan. Justru malah ayatnya itu Pak, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, fantashiru, segera nyebar ke muka bumi, artinya lanjutin pekerjaan. Justru kalau Jumat malah tidur, malah domelin ayat ya. Iya. Misalnya hari Jumat pas tanggal merah kok libur, habis Jumatan libur, itu malah nulayani ayat. Perintahnya ayat kan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau udah selesai dilaksanakan sholat Jumat, fantashiru, nyebar, lanjutin kerjaan. Wa batagu min fadlillah, dan cari fadlnya Allah, cari karunia Allah, cari rezekinya Allah. Makanya kalau libur habis sholat Jumat berangkat mancing Pak Yos ya. Iya kan enggak ini, kalau tidur malah bedanya menyelisih ayat. Lah umat Nabi Musa dulu kalau hari raya pokoknya full seharian, enggak boleh ngapa-ngapain, ibadah terus. Lah karena umat ini kan yo enggak semuanya patuh sama nabinya. Lah rata-rata umat Nabi Musa itu dulunya nelayan. Lah ketika hari Sabtu, ketika diperintahkan semua ibadah, ada 1-2 orang yang melipir. Diajak ibadah hari Sabtu, melipir, bawa pancingan, bawa jaring. Begitu mancing jaring dapat banyak, lebih banyak dari hari-hari biasanya.
Akhirnya teman-teman yang lain dikasih tahu, wih, kalau pengen mancing gacor, apa bahasanya gacor ya? Nah, hari Sabtu. Kalau hari-hari yang lain mah banyak saingan, Sabtu. Tapi kan Nabi Musa nggak boleh, hari Sabtu kan harus kita ibadah. Caranya dong, pasang jaring Jumat sore. Cerdasnya Bani Israel. Jumat sore masang jaring, begitu Minggu pagi diangkat. Kan Minggu nggak ngapain, Sabtu nggak ngapa-ngapain ini. Akalnya kok. Nggak boleh mancing hari Sabtu, nggak boleh nangkap ikan hari Sabtu, itu kan larangannya. Lah kemudian diakal-akali, Jumat sore masang jaring. Nah Sabtu ya mereka ya di tempat ibadahnya, Minggu pagi diambil. Akal-akalan. Akal-akalannya itu kayak zaman dulu nyantri, Pak. Idul Fitri nggak bisa pulang, pengen bayar zakat fitrah. Akhirnya zakat fitrah satu paket untuk 8 orang. Mas kamar isinya 8. Ini misalnya dari saya nih, yang punya beras saya. Kemudian saya zakat ke Pak Ustadz Kohar. Itu beras kemudian dijakatin ke Pak Yosef. Ke Pak Yosef dijakatin sono, terus muter. Akhirnya sekamar kan zakat semua ya. Tapi dari barang yang satu, ini akal-akalannya sama ya, padahal ya nggak boleh. Takutnya ntar ditiru, muter. Suami zakat ke istri zakat ke anak zakat ke muter. Akhirnya jadi nggak keluar. Akal-akalan sama kayak umat Nabi Musa. Lah begitu akhirnya ketahuan, Nabi Musa marah lagi. Nabi Musa itu memang temperamen kalau bahasa kita. Lah kemudian dalam kemarahannya itu disumpahin, kunu kirodatan khosiin, kunu jadilah kalian kirodatan, kirodah monyet. Bahasanya monyet apa? Lah iya kirdun monyet itu sami mawon ya. Nabi Musa marah, akhirnya umat yang tadi itu yang mancing enggak mancing sih, naruh jaring Jumat sore semuanya jadi monyet. Maka hati-hati Pak yang mancing Jumat sore. Untungnya kita bukan umat Nabi Musa, kita umat Nabi Muhammad. Mau mancing kapan juga terserah. Umat Nabi Musa nggak boleh, banyak pantangan. Makanya kadang kalau kita umat Islam kok pantangan dibikin-bikin sendiri, kok selama itu tidak ada madorot, wah nyusahin diri Pak. Ini kadang ya memang lagi-lagi budaya ya Pak. Ada dulu di waktu istri saya hamil pertama kan di rumah mertua. Wah pantangannya punya istri hamil banyak. Ayo nggak boleh ngiket-ngiket, nggak boleh motong hewan, nggak boleh nyuci direndam. Wah batin pikir saya begini, lah iya punya istri hamil nggak boleh motong hewan. Nah kalau suaminya kerjaannya tukang potong hewan gimana? Apa ya 9 bulan nyari kerjaan lain? Ngojek. Lah iya, katanya nggak boleh ngiket-ngiket. Lah ya orang kampung kan banyak yang kerjanya nyari kayu. Nyari kayu kalau ini kan ya diiket ya. Nyuci nggak boleh direndam. Bolah itu urusan budaya. Yang namanya budaya diikuti ya monggo, ya enggak ya ora apa-apa. Namanya budaya. Asal jangan diyakini, Pak. Kalau sesuatu kita yakini dalam hadis qudsi, Allah sampaikan ana inda dzanni abdi bi. Saya kata Allah dalam hadis qudsi akan nuruti, akan mengabulkan sesuatu yang menjadi keyakinan dari seorang hamba. Kalau misalnya kita terbentur dengan budaya kayak gitu, terus kemudian dalam hati, iya ya, beneran Pak kejadian. Kalau enggak ya enggak sekalian, kalau iya ya iya sekalian. Jangan ngambang. Kalau dalam hadis lain dak ma la yuribuka ila dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kita ragu untuk melakukan sesuatu yang tidak kita ragu. Kalau memang ragu ya udah tinggalin. Tapi kalau enggak ragu ya lanjutin. Itu prinsipnya dalam Islam gitu. Balik bahwa umat Nabi terdahulu semisal umat Nabi Musa
tidak boleh untuk melaksanakan sesuatu apapun selain ibadah di hari rayanya. Kemudian poin yang selanjutnya, tahrimus salati alaihim illa fi mawadhi'a mahsusatin. Tidak diperbolehkannya ibadah kecuali di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan. Kalau gereja ya gereja, wihara ya wihara, masjid ya masjid. Tapi kita umat Islam mau sholat dimanapun boleh, asal tempat itu memenuhi syarat, artinya tidak najis. Dimanapun boleh. Tapi umat terdahulu, semisal umat Nabi Musa dan umat yang lain, kalau ibadah ya memang di tempat-tempat yang sudah disediakan. Nah kalau kita umat Islam bebas, mau sholat di rumah, mau di bagian mana saja boleh, asal tempat itu tidak najis aslinya atau tempat itu memenuhi syarat. Mau di mana saja kita sholat boleh. Di masjid lebih afdal, di luar masjid ya monggo boleh. Bahkan kadang orang-orang dulu yang ke sawah ya biasanya sama pada peralatan, bawa peralatan sholat di saung, di apa ya boleh. Bahkan di kita sekarang ya, di perusahaan-perusahaan ya pada ngadain sholat Jumat kalau memang jauh dari masjid. Lah kalau seandainya umat yang terdahulu, wah repot. Lah sekarang ada sebagian umat kita, umat Islam yang sudah diberi kelonggaran kayak gitu malah nyusahin diri. Sholat kalau nggak di masjidnya sendiri nggak mau. Pernah temu nggak Pak? Pernah temu kan? Orang model begitu. Dia kerjanya di misalnya di Pulau Gadung gitu. Tapi masjidnya di sini, kalau mau sholat Jumat pulang Pak. Nyusahin diri. Ada loh. Loh saya pernah punya tetangga. Lah itu keluarganya meninggal padahal nggak jauh dari rumahnya, hanya sekitar selang satu rumah atau dua rumah itu masjid. Nggak mau nyolatin di sini, sholatnya harus di masjidnya sana. Yang anggap masjid-masjid yang bukan dari kelompoknya dia tidak memenuhi syarat. Makanya kadang dulu pernah dengar isu kalau kita masuk ke masjid mereka dipel. Pernah dengar ya? Apa pernah ngalami jangan-jangan? Ke rumahnya. Lah ini kan orang nyusahin diri Pak, sesama muslim loh, syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, hajinya ya sama ke Mekah, kecuali kalau hajinya ke Az-Zaitun ya. Ya Allah, nyusahin diri. Mereka nggak mau sholat masjid kita nih. Kalau seandainya misalnya ya tadi pulang. Dan saya pernah nemui, saya khutbah Jumat di satu perusahaan Pak. Itu ada dua orang, ketika saya masuk gerbang, papasan dia keluar. Padahal dia udah pakai peci, pakai ini. Saya tanya ke pengurus masjid, Pak, tadi kok saya ketemu dua orang yang itu. Oh dia nggak mau sholat di sini Pak, kalau sholat pulang. Di PT Krismas itu, yang dekat Budi Dharma kan ada PT Krismas itu. Ya, di daerah situ dulu. Lah saya tanya emang rumahnya mana? Di Warakas. Kan nyusahin diri. Aturan dia ada waktu untuk istirahat, kerja, malah capek di jalan pulang pergi. Itu ya begitu padang sholat asar yang tahu sholat apa enggak. Dia nggak mau Pak, nginjekin masjid di sini. Katanya masjid ini kurang memenuhi syarat. Ya Allah. Sesama Islam. Wong kita udah diberi kebebasan mau ibadah di mana saja asal itu tempat suci boleh. Lah mereka kok nyusahin diri. Iya, katanya masuk rumahnya dicuci lagi bajunya ya. Jadi nganggapnya kita najis mugoladoh ini. Ya Allah, iya kan nyusahin diri namanya kan. Cuman kadang saya pernah ngobrol, lah situ kok ke Mekah dianggapnya Mekah suci nggak kayak gitu? Wah suci kalau Mekah, milih-milih situ mah. Giliran mah haji umroh, aturan kalau haji umroh bikin kayak tempat sendiri, Ka'bah sendiri gitu. Lah kan kamu ketika di Mekah tawaf kan kumpul sama orang lain senggol-senggolan, apa nggak najis mulu itu? Angel wis bola, wong keyakinannya dia begitu, biarin. Wong keyakinannya begitu. Kemudian yang terakhir di antara
istimewanya atau mudahnya umat Nabi Muhammad adalah umat Nabi yang terdahulu tahsisut thaharati bil ma', bahwa umat terdahulu toharoh bersuci hanya bisa dilakukan dengan air. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kalau tidak ada air boleh dengan debu atau benda-benda lain yang benda itu bisa mensucikan dan benda itu suci. Air mati gak di sini? Air mati dong. Tapi kan masih ada sumur. Lah iya, umat Nabi Muhammad seandainya nggak ada air, yo wis tayamum. Istinja nggak ada air, istijmar. Istijmar itu istinja, cebok tapi tidak dengan air. Yo selain air dengan apa saja. Yang penting benda itu suci. Kalau dulu orang ngomong ya pakai batu, peper gitu orang Jawa. Iya kalau orang Jawa dulu bilangnya peper. Kalau ke sawah kebelet ya wis nyari batu. Kadang kalau nemunya cuma satu ya wis batu satu untuk 3 bagian. Ya boleh kok Pak dalam Islam. Lah kalau kencing masa digosok-gosok. Wis terserah caranya lah, pokoknya pakai benda apa saja yang diyakini suci. Ayo. Lah umat Nabi itu dulu nggak bisa, wis repot-repot Nabi terdahulu. Inilah beberapa poin betapa nyamannya, betapa nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sholat aja di korting ya. Awal perintah sholat itu kan 50 waktu. Ya lagi-lagi Nabi Musa, Bapak kalau cuman kalau di kitab berjanji kan bacanya cuman awalan sama doa ya. Di dalam berjanji itu kan ada yang di pasal ke-15 atau 16 itu, yang mengisahkan tentang kortingan sholat. Awalnya 50 waktu, begitu turun di langit keempat atau ketiga ketemu Nabi Musa, ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat oleh-oleh apa dari sowan ke Allah? Sholat berapa? 50. Umatmu kecil-kecil gak bakalan kuat, minta diskon. Akhirnya naik lagi, ya Allah, kata Nabi Musa katanya begini-begini, diskon 5 dari 50 sampai 5. Berarti 9 kali diskon ini ya? 9 kali nawar. Makanya kalau sekarang ada orang beli nawarnya sadis, itu sanatnya dari Nabi Musa. Kan dari 50 sampai ke 5 itu kan luar biasa ya nawarnya ya. 50, 45, 40, 35, kan 9 kali bolak. Begitu sampai 5 pun Nabi Musa masih nyaranin, Muhammad, saya kalau melihat umatmu kayaknya masih nggak kuat, coba deh naik lagi. Kata Nabi Muhammad, enggak, malu saya, udah 9 kali balik mosok minta lagi. Tapi ya ternyata ucapan Nabi Musa bener Pak. Zaman sekarang banyak orang yang haji bisa bolak-balik, umroh bisa bolak-balik, kadang sholatnya alasannya, kalau mancing kan nggak ada tempat ini, nggak usah sholat, nggak pokok. Lah mumpung ada orangnya kok. Berapa kali saya kesini nggak ketemu, mumpung ada. Alasannya ada aja. Padahal sholat itu boleh qodok, dibenarkan, tidak dosa. Alasannya cuma 2, kelupaan sama ketiduran. Masa orang mancing ketiduran kok ya nggak mungkin. Lah kalau kelupaan mungkin. Lah cuman mancingnya, empangnya kan nggak jauh ada masjid gitu. Asar kan ada yang azan, hayya 'alas shalah, cuman nggak kedengeran. Ya Allah. Ternyata omongan Nabi Musa bener ya Muhammad, kalau bisa minta diskon lagi, umatmu gak kuat. Ya bener ayo. Sholat 5 waktu itu kan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sholat itu memang nyatanya berat, kecuali bagi orang-orang yang konsisten. Pokoknya sholat. Kadang kalau diturut-turutin ya tadi, entar. Kadang pulang kerja dari London, ya, koyo.
Naik motor kan, nyampe ke Priok udah maghrib, ntar di sono. Macet, nyampe rumah isya. Padahal tadi antrinya kalau di Priok ada masjid, mampir sholat ya. Lah kalau kita naik motor sendirian kan bebas, kecuali ya naik angkot ya. Ya cuman ya itu antara tanggung sono lagi, apalagi kalau nyetir mobil jarak jauh gitu ya. Kalau jarak jauh mah boleh kosor Pak. Enggak nih yang sini Lodan kan belum boleh dikosor. Lah ya Allah, ternyata bener pada omongan Nabi Musa itu bener. Berat sholatnya berat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, dari beberapa poin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ini menunjukkan betapa umat Nabi Muhammad itu umat yang dimuliakan dan dimudahkan dalam segalanya. Maka kita wajib bersyukur. Salah satu bersyukur dengan kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi barakatil